Kali ini kita akan mengeksplorasi pola pewarisan pada manusia, khususnya yang terkait dengan kelainan atau penyakit akibat gen yang terpaut pada kromosom X. Oleh karena itu disebut dengan X-linkage inheritance. Jadi kita akan mengeksplorasi gen apa saja yang terpaut pada kromosom X yang dapat menyebabkan kelainan atau penyakit pada manusia. Ini merupakan pengetahuan dasar sebelum kita mengeksplorasi materi mengenai pewarisan sifat, khususnya terkait dengan penyakit yang terpaut pada kromosom X gennya. Kita sudah mengenal bahwa manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom di setiap selnya. Adapun 23 pasang kromosom itu terdiri dari dua jenis kromosom. Kita bisa lihat di sini bahwa perempuan dengan laki-laki memiliki jumlah kromosom yang sama. Perbedaannya terletak hanya pada pasangan kromosom terakhir, yaitu kromosom seks, yang dikenal dengan istilah gonosom. Jadi kalau pada laki-laki, pasangan ke-23 yang termasuk kromosom seks atau gonosomnya itu merupakan XY, sedangkan pada perempuan, gonosom atau kromosom seksnya yang berada pada pasangan ke-23-nya adalah XX. Adapun ke-22 pasangan, baik pada laki-laki maupun perempuan, merupakan jenis kromosom tubuh atau dikenal dengan istilah autosom. Jadi ini pengetahuan dasar yang harus kamu kuasai sebelum kita mengeksplorasi pola pewarisan pada penyakit atau cacat yang terpaut pada kromosom X gennya. Selanjutnya, pada pola pewarisan yang akan kita eksplorasi bersama, kita akan berfokus pada pasangan alel ini, yaitu pasangan alel yang menunjukkan pada gonosom atau kromosom seks yang terdapat pada perempuan, yaitu XX dan juga XY. Kita sebut ini sebagai X-linkage inheritance atau pewarisan sifat yang terpaut atau terkait pada kromosom seks, yaitu kromosom X, karena kromosom X inilah yang dimiliki atau yang sama-sama dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi kan perbedaannya adalah pada kromosom seks ya, di mana perempuan memiliki double X atau XX, sedangkan laki-laki yaitu XY. Nah, maka penyakit atau kelainan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah jenis penyakit atau kelainan yang mana gennya berada pada kromosom X. Secara umum, cacat dan penyakit menurun pada manusia, baik yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan, dapat disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom tubuh maupun kromosom seks atau kromosom kelamin. Sehingga seperti yang kalian lihat di sini, terdapat berbagai macam kelainan atau penyakit atau cacat yang dapat disebabkan karena gennya berada pada gonosom atau kromosom seks dan juga pada autosom atau kromosom tubuh. Ini adalah ciri-ciri umum penyakit atau kelainan tersebut, yaitu pastinya diwariskan karena berhubungan dengan genetical inheritance path atau pola pewarisan genetik, tidak menular, pastinya relatif tidak dapat disembuhkan karena ada hubungannya dengan genetik ya, diturunkan dari parental ke filial, dari induk kepada anaknya. Kemudian dapat diusahakan agar tidak terjadi pada generasi selanjutnya, pastinya melalui pola perkawinan, dan umumnya bersifat resesif atau dikalahkan dengan gen dominan. Tapi seperti kamu lihat di sini, ada juga beberapa penyakit yang disebabkan karena gen dominan. Namun pada video ini kita akan mengeksplorasi penyakit atau cacat yang khususnya terpaut pada kromosom X. Dan penyakit yang gennya terangkai pada kromosom X dan bersifat resesif yang akan kita eksplorasi ada 4 jenis, yaitu colorblind atau buta warna, hemofilia, amolar, dan anadontia. Tetapi kali ini kita akan membahas yang pertama adalah buta warna atau colorblind. Seperti yang mana kamu ketahui tadi bahwa colorblind termasuk penyakit di mana gennya terangkai pada kromosom X dan bersifat resesif. Oleh karena itu, sebagaimana kamu lihat di sini, karena disebabkan oleh gen resesif, maka biasanya disimbolkan dengan C non kapital atau C kecil. Karena sebagaimana kita tahu, alel itu terdiri dari dua jenis dominansi, ada yang mendominan yaitu gen dominan dan ada yang terdominansi atau tertutupi yaitu gen resesif. Maka dalam kasus buta warna ini, gen buta warna disimbolkan dengan C kecil, yaitu colorblind, diambil dari istilah colorblind atau buta warna dalam bahasa Indonesia. Adapun gen lawannya yang bersifat dominan adalah gen kapital atau C besar.
yang menentukan seseorang bersifat normal, khususnya dalam penglihatan. Kondisi buta warna ini menyebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Kalian harus mengingat kembali materi kelas 11 mengenai indera penglihatan, di mana dalam retina kita terdapat 3 jenis sel kerucut mata, yaitu RGB. RGB ini menunjukkan jenis sel kerucut yang kita miliki, yaitu red, green, blue. Nah, ketiga jenis ini dan ketidakmampuan ketiga jenis sel kerucut ini untuk melakukan kontraksi dalam proses penerimaan berbagai macam spektrum mata yang masuk ke dalam mata kita, itu menunjukkan adanya kelainan buta warna. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana proses pewarisannya ya, untuk fisiologis dan bagaimana penyakit itu dapat terjadi dalam tubuh kita. Kamu harus membaca lagi materi di kelas 11. Baik, kita lihat di sini bagaimana penentuan fenotip dan genotip untuk penyakit buta warna itu sendiri. Sebagaimana kamu lihat di sini, karena gonosom pada wanita dan pria berbeda, maka kita memiliki dua formasi untuk genotip buta warna normal maupun carrier yang mungkin ada pada wanita dan pria. Sebagaimana kamu lihat di sini, karena C besar itu menentukan gen normal, adapun C kecil menentukan gen buta warna, maka seorang wanita yang normal memiliki genotip XX yang masing-masing terpaut pada gen C besar. Masing-masing terpaut dengan C besar. Adapun pria normal memiliki genotip X C besar Y. Nah, di sini kamu harus melihat perbedaannya. Untuk penyakit-penyakit yang terpaut pada gonosom atau kromosom seks, maka genotip antara wanita dan prianya berbeda. Kenapa? Karena gonosom wanita double X, adapun gonosom pria XY. Jadi, untuk wanita normal memiliki genotip XC besar, XC besar, sedangkan untuk laki-laki normal XC besar, Y besar. Oke. Nah, berikutnya kita lihat formasi heterozigot. Kalau yang tadi kita lihat formasi homozigot untuk wanita, di mana XC besar, XC besar. Adapun pada wanita, karena memiliki dua jenis kromosom X, maka jika kromosom X yang pertama memiliki atau di dalamnya terdapat C besar yang bersifat dominan, di mana pada kromosom X yang selanjutnya terdapat XC kecil, maka kondisi genotip ini yang menunjukkan sifat heterozigot itu menunjukkan sifat carrier, fenotipnya normal carrier. Jadi wanita dengan genotip seperti ini dalam kondisi sehari-hari dia tidak memiliki kelainan buta warna, normal saja penglihatannya, tetapi ada gen buta warna yang dia bawa. Ingat kembali istilah carrier ya, carrier ini menunjukkan ada gen buta warna yang dibawa oleh wanita tersebut. Mengapa ada istilah carrier? Karena ingat kembali bahwa gen buta warna atau C kecil ini bersifat resesif. Jadi ketika dia menempel pada kromosom X dan bersanding dengan kromosom X yang membawa gen normal, maka secara fenotip wanita tersebut normal, tapi carrier, pembawa gen buta warna. Nah, sekarang kita lihat kondisinya di pria. Tentu saja kita ketahui bahwa pria ini memiliki gonosom XY. Jadi, dalam pria tidak ada istilah carrier karena X-nya hanya satu. Nah, sekarang kita lihat. Kemungkinan genotip yang ketiga adalah ketika gen colorblind atau C kecil menempel pada kedua X, seperti yang di sini. Nah, maka kalau pada perempuan, jelas-jelas ini merupakan penderita colorblind, di mana genotipnya bersifat homozigot karena dua-duanya memiliki gen C kecil. Nah, adapun pada laki-laki, karena hanya memiliki satu gonosom X, apabila pada gonosom tersebut terdapat gen C kecil atau gen colorblind, sehingga disebut X C kecil Y, maka laki-laki tersebut menderita buta warna. Jadi ini adalah perbedaan genotip antara wanita dan pria yang ditentukan oleh formasi dari gonosomnya itu sendiri, XX untuk wanita dan XY untuk pria. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pola perkawinannya. Ini adalah salah satu contoh perkawinan di mana pada penyakit atau cacat yang disebabkan karena gen-gen yang terangkai pada kromosom X
yang bersifat resesif umumnya berlaku criss-cross inheritance atau pewarisan silang. Apa sih pewarisan silang itu? Ini adalah contoh yang bagus untuk bisa memahami makna dari pewarisan silang itu. Diketahui parental seorang perempuan normal, nah kita menulisnya XC besar seperti ini ya. Nah ini sangat penting sekali dipahami mengapa wanita normal ditulis XC besar yang menikah dengan seorang laki-laki buta warna. Kenapa laki-laki buta warna ini dituliskan dengan genotif XC kecil Y? Ingat bahwa XC kecil atau C kecil itu sendiri merupakan gen buta warna, sedangkan laki-laki hanya memiliki satu X, sehingga formasi laki-laki buta warna X C kecil Y besar. Selanjutnya kita menentukan gametnya. Nah, karena homozigot itu untuk perempuan yang normal, jadi gametnya hanya ada satu X C besar saja, sedangkan pada laki-laki gametnya X C kecil dan Y. Selanjutnya, setelah kita bisa mengidentifikasi gametnya, kita langsung masuk ke dalam tabel persilangan untuk mengetahui formasi kemungkinan di filial atau di generasi yang pertama. Gamet dari wanitanya adalah XC besar, dari laki-lakinya XC kecil dan Y. Seperti biasa, dengan menggunakan tabel ini kita bisa melihat peluang atau kemungkinan dari keturunan yang lahir nantinya. Yang pertama, maka akan muncul XC besar dan XC kecil, sedangkan yang kedua XC besar dan Y. Selanjutnya kita tentukan fenotipnya. Kalau pada yang pertama ini akan muncul peluang lahirnya seorang perempuan normal carrier. Kenapa? Karena ingat lagi XC besar, XC kecil. Berarti di sini gen dominan lebih muncul ya, mendominasi gen colorblind itu sendiri, sehingga perempuan ini atau wanita ini akan lahir dalam kondisi normal namun carrier, membawa gen buta warna. Sedangkan kemungkinan yang satu lagi akan lahir laki-laki yang normal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gen buta warna ini diwariskan secara silang, yaitu criss-cross inheritance, seperti yang kamu dapat lihat di sini. Artinya, jika parentalnya di mana wanita membawa gen buta warna XC besar, XC kecil, maka gen buta warna ini di filial satu atau di keturunan generasi pertamanya akan diwariskan silang kepada anaknya yang berjenis kelamin laki-laki. Mengapa? Karena seorang laki-laki yang menjadi parental atau induk di sini, nah seperti bisa kamu lihat di sini, yang dia memiliki gonosom yang terpaut dengan gen buta warna atau C kecil, maka dia memiliki kemampuan satu-satunya untuk memberikan XC kecil itu pada anaknya yang berkelamin perempuan. Inilah yang disebut dengan pewarisan silang, criss-cross. Jadi, gen buta warna dari ibu akan diwariskan pada anaknya yang laki-laki. Adapun gen buta warna dari ayah akan diwariskan pada anaknya yang perempuan. Ini adalah pola pewarisan silang atau criss-cross inheritance. Selanjutnya kita akan coba eksplorasi konsep penyakit buta warna yang terangkai pada kromosom X gennya dan bersifat resesif melalui soal sederhana berikut. Tentukan persentase kemungkinan lahirnya anak normal dari perkawinan seorang wanita buta warna dengan laki-laki normal. Seorang perempuan buta warna menikah dengan seorang laki-laki normal. Kita lengkapi dulu genotipnya ya. Seorang wanita buta warna berarti, seperti kita tahu, wanita itu kan XX. Dia dikatakan buta warna jika kedua X-nya memiliki gen buta warna atau C kecil. Ini kondisinya. Adapun seorang laki-laki normal berarti dia punya XY, X-nya memiliki gen C besar, gen normal. Di sini kamu harus paham dulu untuk menentukan genotipnya. Selanjutnya kita tentukan gametnya. XC kecil, maka gametnya adalah XC kecil. Adapun XC besar Y, gametnya XC besar dan Y. Ya, sampai sini, maka tahap berikutnya kita tinggal memasukkan gamet ini pada tabel genetika. Kita menuliskan di sini untuk yang perempuan X kecil, XC kecil, kemudian di sini XC besar dan Y besar. Selanjutnya kita menentukan kemungkinan dari perkawinan ini. Kemungkinan genotip pada keturunan F1 dari perkawinan ini yaitu ada XC
C besar, X C kecil, dan X C kecil Y. Nah, ini adalah kemungkinan yang muncul. Nah, sekarang kita tinggal menentukan fenotip dari genotip di generasi pertama ini. Yang pertama adalah X C besar, X C kecil. Double X ini menunjukkan untuk wanita ya. Berarti nanti wanita yang lahir ini memiliki sifat X C besar dan X C kecil untuk genotipnya, yang artinya dia akan lahir sebagai wanita normal. Namun ingat, C besar C kecil masih ada C kecilnya di sini. Dia bersifat carrier. Ya. Adapun untuk X C kecil Y berarti menunjukkan jenis kelaminnya adalah laki-laki. X C kecil menunjukkan gen buta warna sehingga laki-laki ini lahir dalam kondisi buta warna. Nah, ini adalah dasarnya dulu yang harus kita pahami bersama. Bagaimana kita bisa menentukan fenotip dari genotip yang muncul dari hasil perkawinan yang dicontohkan. Kembali ke pertanyaan, tentukan persentase kemungkinan lahir anak normal. Nah, di sini yang ditanyakan anak ya, anak normal tanpa melihat seksnya atau jenis kelaminnya. Nah, berarti kita bisa melihat dari rasio yang muncul, di mana kelahiran anak normal yang bisa diwakilkan dengan normal carrier di sini, ada kemungkinannya 1 dari 2 option di sini. Di mana kita bisa melihat ada 50% kemungkinan anaknya lahir normal. Dan di sini ada yang menarik karena untuk penyakit buta warna ini terkait pada kromosom seks, maka bisa jadi nanti pertanyaannya berkembang menjadi anak perempuan yang lahir normal. Apakah jawabannya sama dengan anak yang lahir normal? Kalau tanpa ditanyakan seks, maka kita bisa menjawab seperti yang di atas, yaitu 1 dari 2. Tetapi ketika pertanyaannya anak perempuan normal, nah kita harus pahami dulu bahwa kemungkinan kelahiran anak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya masing-masing punya rasio yang sama, yaitu setengah. Jadi misalnya ada seorang wanita yang hamil, berapa sih kemungkinan anaknya lahir perempuan? Maka kemungkinannya adalah 50%. Begitupun kemungkinan anaknya laki-laki sama juga, yaitu 50%. Nah, itu adalah sebuah konstanta ya, atau bilangan tetap yang harus kita sertakan dalam perhitungan di sini, 1/2. Nah, berikutnya kita kalikan dengan rasio kemunculan angka normal itu sendiri seperti yang di atas. Untuk anak normalnya sendiri kan ada 1/2. Nah, jadi 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4 yang kemudian kita bisa persentasekan, ubah menjadi persen, yaitu 25%. Jadi bedanya apa dengan yang atas? Jika ada keterangan seksnya atau jenis kelaminnya, maka kita harus menyertakan bilangan 1/2 dalam perhitungan persentase. That's all. See you on the next genetics exploration. Bye.